pegang handphone sendiri, handphone ditaruh, terus dengan udah admitting orang-orang masuk, lo bayangin gue lagi mau ijab kabul, gue masih melakukan itu. Ya udah, maybe I take everything for granted, you know. Yes, it affect me a lot gitu. Kayak gue sampai pernah nangis gak jelas. Super excited untuk ngobrol bersama dengan wanita cantik yang satu ini. Beliau adalah seorang Director PR and Communication sebuah hotel di Jakarta dan mempunyai banyak sekali cerita yang bisa dibagi sama kita di hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ruman Amanda. Coba dinyalakan dulu video. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Luar biasa, apa kabar Ruman Amanda hari ini? Alhamdulillah baik, kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, suami dan juga anak-anak. Alhamdulillah semua sehat-sehat saja, masih di rumah. Masih di rumah, gimana dengan new normal yang sekarang ini sudah berlangsung kurang lebih udah sebulan ya Om, udah mulai orang-orang masuk kantor kayak gitu. Ruman sendiri gimana? Sudah mulai aktivitas seperti biasa? Ini udah minggu kedua sih mulai masuk kantor. Sebelumnya kan memang full di rumah gitu kan. Terus setelah PSBB dilonggarkan gitu kan, government udah mulai kasih, jadi kita pun mengikuti aturan itu gitu. Tapi tetap sih di limit, jadi nggak semua masuk setiap hari dan full kantornya. Oke. Pandemik ini kan luar biasa memberikan impact untuk semua orang ya, Kalau misalnya buat Ruman sendiri, gimana nih melihat pandemik ini overall? Dimulai dari akhir tahun kemarin. Panjang tuh. Nah itu, coba mungkin boleh diceritain nih sama kita. Aduh, maksudnya kayak awal-awal justru kayak bingung banget sih beneran gitu kan, kayak what happened gitu. Dan masalahnya kan ini kan mulai bukan baru ya, kita mulai udah ada di Januari akhir kan, mendekati Chinese New Year kan sebenarnya kan udah mulai ada outbreak-nya, meskipun nggak di Jakarta gitu kan, tapi di kerjaanku pun dari pada saat itu mulai, kita tuh udah bukan siap-siap ya bahasanya ya, kita udah merubah kayak di kantor tuh udah mulai kita ada weekly meeting gitu kan, kayak ngomongin mengenai ini, what will happen kalau ini sampai datang atau sampai ada kasusnya di Jakarta gitu. Jadi kita udah mikirin skenario, dan mungkin kalau misalkan tahu, alhamdulillahnya aku kerja di hotel gitu kan, jadi kayak hygiene itu tuh nomor satu kan gitu. Ini udah dari awal udah lumayan ekstra keras gitu mengenai hygiene standard itu. Dengan adanya ini itu tuh makin lagi gitu loh. Dan sebelum ada pandemi di Jakarta pun kita udah kan mereka kan kalau nggak salah kita dari WHO tuh ada aturan-aturan sendiri nih gitu, kayak gimana sih produk apa yang boleh dipakai, itu kita udah langsung ganti, even though memang belum gitu kan. Jadi rasa takut dan was-was dan deg-degan, ada apaan sih nih gitu kan, gila, it's not even here and we're already doing this gitu. Sebenarnya gue udah panik lah, ada paniknya, tapi ada kayak masih pada saat itu belum kepikiran apaan sih nih, is it really like this, ataukah ini berlebihan gitu. Jadi masih ada perang batin gitu kan. Terus gue sempat satu waktu tuh gue mention, I think it's okay, you know, when it gets here, it gets here, and it's okay. We've been through a lot, you know. Kayak orang Indonesia tuh we've been through a lot, so I think it's just gonna be like okay lah, you know. Kayak being real gitu kan, kayak it's okay lah, we've been through a lot, so you know, it won't be a problem. Yeah, it will change us, but it won't be a problem. Awalnya tuh gue mikir kayak gitu kan, maksudnya kayak karena it's not here, you know. Jadi kayak meskipun ada teman gue yang kebetulan memang tinggal di China gitu kan, mereka sampai nggak balik karena government juga kayak lockdown dan segala macam. Buat gue kayak ya oke, gitu kan, mungkin beda kali ya. Gue masih kayak oke lah. Bisa bilang gitu, masih denial, bisa dibilang begitu bahwa iya.
Tapi meskipun kenapa? Iya, tapi meskipun kayak gitu, gue tetap udah beli masker dan segala macam. Sebagai bentuk preventif antisipasi ya. buat anak-anak gue gitu kan. Maksudnya karena anak-anak masih sekolah. Buat gue yang gue pikirin cuma anak-anak lah gitu kan. Anak-anak masih sekolah itu gue sama sekolah tuh udah bawel gitu. Hey, you know, this case sudah ada di China gitu. What will happen here? Apa preventive measurement lo gitu kan? Lo apakah ini, apakah itu, apakah ada A, B, C, D gitu kan? Terus what will happen? Emang nggak ada yang habis liburan dari China or Singapore or anyone yang habis Chinese New Year kan biasanya pada liburan gitu kan? What happen gitu kan? Apa yang lo udah siapin? Jujur panik banget. Dan ya ketika itu akhirnya sampai di sini officially di announce, gue kayak 2 minggu pertama nggak bisa ngapa-ngapain, beneran asli panik, beneran kayak gitu kan, kayak apa sih nih? Iya, jadi lumayan berdampak pada kehidupan kita, rutinitas kita gitu kan ya Oms ya, dari mulai pekerjaan, kemudian juga mungkin keseharian, apalagi Roman mempunyai 2 anak yang masih bersekolah seperti itu. Tapi kan gini loh Om, dari mulai kita mendengar bahwa ini mulai jadi wabah di luar negeri, kemudian akhirnya masuk ke Indonesia, terus akhirnya baru mungkin kita mendengar hanya 1-2 orang yang kena, sampai dengan terus tiap hari nambah, terus akhirnya kita harus PSBB, kita work from home, kita harus, itu tuh kayak kita ada di roller coaster yang kita sendiri, kok ini nggak berhenti-berhenti, ya nggak sih? Ini seberapa pengaruh ini buat Roman sendiri sampai dengan saat ini ya, sampai akhirnya pemerintah melonggarkan PSBB, kemudian Roman mulai lagi bekerja walaupun nggak Senin sampai Jumat, itu seberapa pengaruh pandemik ini? Oh iya, makanya awal-awal tuh ngaruh banget gitu kan, kayak bukan ngaruh karena tinggal di rumahnya sih, menurut gue kayak itu salah satu yang actually super valuable to me gitu loh. Meskipun tetap panik kayak gue di rumah ngapain gitu kan. Tapi my emotion pada saat itu adalah justru karena baca berita terus. Plus minus kan gitu, kayak gue baca berita mulu setiap hari, beritanya tuh gak ada yang bagus, dan awal-awal hoax itu banyak banget kan. Gue kayak sampai wah gila sih nih gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk gak baca. Gue kayak gue gak mau baca. Gue gak mau tahu, bukannya karena ignorance, tapi for my own sake and for my family. Gue tahu bahwa virus ini ada, gue tahu apa yang harus dilakukan, gue tahu kayak you know all the basics lah, maksudnya kayak pakai masker, wash your hands, apa segala macem, segala macam barang yang nyampe rumah, wah itu melalui proses karantina dulu kan. Kayak dulu juga iya begitu, tapi kayak sekarang kayak terlalu ekstra gitu, gue sampai panik gitu kan. Terus apa namanya, emotionally, yes, it affect me a lot gitu, kayak gue sampai pernah nangis gak jelas gitu kan, lebih kayak oh my god, what will happen next gitu, what will happen to my kids gitu kan, kayak lebih kayak gitu sih gitu, emotionally unstable for a while. Exactly, itu dia. Dan lo nggak sendiri, karena gue pun merasakan hal itu. Dan bukan cuma kita, tapi ternyata orang-orang di luar sana juga kayak emotionally drain gitu, karena harus tiba-tiba satu momen dia harus nangis gitu, nggak tahu kenapa, terus abis gitu marah, nggak tahu apa-apa. Ya memang ini kayak, makanya tema yang mau diangkat untuk kali ini adalah new normal, new experience, karena kita banyak sekali mengalami hal-hal yang memang baru, yang belum pernah kita alami sebelumnya, dan ini jadi experience buat kita. Kalau di CV panjang tuh experience kita. Panjang, nanti gila bisa nggak selesai. Tapi satu hal lagi nih yang menarik adalah waktu pas kita ketemu terakhir itu sebelum PSBB ya Oms ya, di Plaza Indonesia. Asli. Gila, it feels like years ago. Itu Ruman cerita bahwa gue tuh punya plan untuk menikah di tahun ini seperti itu, dan aku tuh sempat berpikir bahwa ini Ruman jadi nggak ya dengan kondisi kayak gini, dan ternyata Ruman merealisasikan pernikahannya di saat dan pandemi. Jadi gitu kan. Itu gimana? Ada kepikiran untuk kayak pending dulu atau memang ya udah deh jalanin aja gitu? Nah, kalau misalkan pas
mengenai rencana nikah tuh banyak juga bukan perdebatan sih, tapi kayak lebih diskusi bersama suami kan gitu kan, sama keluarga juga gitu. Tuh ada yang itu Nabil atau siapa? Itu Nabil. Nabil. Soalnya gue minjem kamarnya dia. Hai Nabil. Iya. Dari awal kan kita memang plannya kan nggak besar gitu kan, dan memang kecil-kecil aja untuk bersama keluarga. Terus dan planningnya nggak jauh kan, nggak lama. He proposed to me like awal Januari, terus emang rencana kita udah di April lah gitu, karena dengan pemikiran oh ya nggak akan rame, nggak akan ini, jadi kayak 3 bulan cukup gitu. Anyway, awal Februari memang baru pertemuan keluarga. So abis itu barulah mulai tuh mikirin mau di mana ya, mau ini apa segala macam, sampai akhirnya ya karena abis itu sudah ada di Cina itu kan, di Wuhan. Terus ibuku udah bilang, Roman, you need to make plan, gitu, plan A yang memang kamu mau, tapi you need to have plan B, plan C, plan D, pokoknya plannya banyak gitu, berbagai macam kemungkinan, kata dia. Terus gue kayak, is it really that bad? Gue masih dalam stage itu kan, kayak, you will get here, I believe so, but apa sih gitu, di gue tuh masih kayak gitu. Jadi gue kayak iya bu, oke gitu. Terus pokoknya tapi dari awal tekadnya adalah untuk nggak merubah tanggal gitu. Pokoknya gue tetap mau di April dan kita nggak menunda, karena buat kita itu kayak itu niat baik kok, bukan gimana. Jadi niat baik sebaiknya tidak ditunda. So akhirnya plannya tuh berubahnya tuh from day to day gitu kan. Yang pertama oke, kita masih bisa di sini gitu kan. Di masjid, kita emang dari awal maunya di masjid aja gitu kan, kayak nggak besar-besar lah. Oke, di masjid A gitu bisa. Oke gitu, tempatnya udah oke, apa semua udah oke, plannya udah oke, catering juga udah pokoknya semua udah beres gitu kan. Cuma memang alhamdulillahnya pada saat itu semua tuh temen. Jadi kayak nggak ada yang perlu DP dari sekarang gitu kan, udah gampang nanti aja, pokoknya kalau udah final ntar aja gitu kan. Jadi gue kayak oke, ya udah, ya memang mungkin jalannya aja gitu kan. Terus abis kan ternyata berubah lagi, nggak boleh di masjid gitu kan, bolehnya cuma di KUA gitu. Oh ya udah gitu kan, KUA, mau ke KUA udah tutup ya gitu kan, KUA-nya libur, udah nggak ada. Terus kita berdua yang panik karena suratnya Wisnu udah keluar, surat gue yang belum keluar gitu loh, dari kelurahan ya, kecamatan, kelurahan apa segala macam itu kan, surat gue yang belum keluar, jadi kan udah pada tutup. Iya dong, KUA tutup, kecamatan, kelurahan semua tutup. Terus gue panik, ini keburu nggak ya gitu. Mereka kan tutup dari Maret sampai akhirnya awal April kan. Betul. Awal April buka, dalam 1 hari kita huru-hara, untungnya ketemu orang-orang petugas di kecamatan, di kelurahan, termasuk dari RT aku dan puskesmas, semua tuh ngebantu banget. Dalam 1 hari keluar suratku. Oke. Ya kan, terus habis itu udah yang kayak dah gitu, berubah lagi. Ya udah di masjid masih bisa waktu itu, tapi masih oke, di masjid deh gitu, dengan hanya 10 orang. Oke, bisa gitu. Tiba-tiba keluar lagi putusan, nggak boleh di masjid, hanya boleh di KUA dan maksimal 6 orang. Oh wow. Terus kita yang kayak, I know. 6 orang. Oke. That time kita semua tuh udah kayak ya udah deh gitu, kalau misalnya memang ini jalannya, it's okay toh. For us again, it's not about the party, it's not about the big reception, as long as bisa dilakukan dan memang sesuai gitu kan, dan oke gitu. Sampai akhirnya ya sudah, terjadilah tetap di tanggal 18 April itu dengan 6 orang. Oke, gimana dengan yang menghadiri? Kalau misalnya aku lihat dari Instagram kan kayak jadi virtual wedding ya, teman-teman akhirnya diberikan kesempatan untuk bisa hadir lewat secara virtual gitu. Iya, jadi kayak yang ada di situ jujur memang hanya orang tuanya Wisnu, dari aku, anak-anakku berdua sama 2 saksi kan, which is adik iparku sama adiknya Wisnu gitu. Udah gitu ya, ada ngumpet di belakang sana fotografer lah untuk mendokumentasikan gitu kan. Tapi kayak mereka jauh kan, it's not like they're there gitu. Selebihnya ya memang virtual, tapi itu pun aku jujur kayak semuanya ngurus sendiri. Terus itu pun idenya juga bukan dari aku, maksudnya aku nggak sampai kepikiran gitu awalnya untuk bikin virtual gitu kan. Itu dari sahabat-sahabat tuh kayak, Umi lo mesti undang bikin Zoom sih atau apa gitu. Terus kayak, oh iya oke.
Untung bukan Dan pada Instagram saat live ya. iya, tapi pada saat itu belum ada jasa itu. Sekarang tuh udah Oh, ada iya dari iya. fotografer dan videografer wedding. Mm-mm. Mereka tuh udah punya jasanya loh. Gila Oh ya how iya? business evolve. Iya, mereka udah ada paketnya online streaming wedding. Jadi untuk Oh. teman-teman dan sahabat-sahabat itu mereka ngaturin. Jadi kayak udah kalau aku kan waktu itu ya pegang handphone sendiri, handphone ditaruh terus dengan segala admitting orang-orang masuk, lo bayangin gue lagi mau ijab kabul, gue masih melakukan itu, gila banget. Terus ya, sekarang udah ada jasanya, Beb. Oh ya ampun, Gila akhir. banget how business evolve in this Mhm. situation gitu, menurut gue Mhm. kayak itu Mhm. sih salah satu yang hebat banget. Oke. Kan maksudnya ini juga jadi new experience buat Ruman gitu kan. Ini salah satu contoh aja, tapi kan banyak juga experience lain yang kita akhirnya alami gitu. Dan beberapa orang tuh nggak bisa deal with it gitu. Jadi akhirnya memang kayak mungkin cenderung kayak, aduh, gue harus gimana lagi ya? Kayak lebih ke frustrasi. Iya. Kalau Ruman gimana? Frustasi awalnya pasti ada kayak yang aku bilang awal gitu kan, gue stres banget kayak Mhm. sebenarnya sih lebih ke I feel helpless gitu loh, Mhm. untuk kayak nggak bisa ngapa-ngapain, gue diem aja apa segala macam, what can I do to help sebenarnya itu kan. Tapi Mhm. sebenarnya kayak gue lama-lama menyadari bahwa dengan gue berdiam diri di rumah itu I'm actually helping gitu kan. Dengan gue menuruti protokol itu I'm actually helping. Mhm. Mengenai perubahan yang terjadi di seluruh apa yang gue tahu gitu kan, biasanya gue kerja dari kantor gitu kan, terus ketemu orang, ketemu ini apa segala macam. I'm actually kind of embracing it now. Oke. Jadi kayak banyak hal-hal yang ketika kita fokus ada di sini gitu ya, banyak hal-hal yang menurut gue kayak I can actually do so many things dan banyak appreciate hal-hal yang lain yang selama ini mungkin gue nggak anggap itu penting gitu kan. Sesimpel kayak tahun ini tahun pertama since I don't know when in my life gue bisa buka puasa sama keluarga gue full. Oh, wow. It's a blessing. Ya kan? Banget. Kayaknya seumur hidup gue udah mulai bekerja gitu kan, atau even dari kuliah, boro-boro gitu kan. Gue kalau udah kerja boro-boro gue ngeliat rumah sebelum maghrib, nggak mungkin gitu kan. Gue biasanya nggak akan pernah terjadi gitu. Jadi buat gue kayak how I can cope up with this ya dengan I really appreciating things gitu loh. Jadi buat gue segala perubahan itu ya kayak ya udah gitu loh. Maksudnya kayak this is something yang gue nggak bisa lawan juga gitu kan. Mau gue nggak mau terima juga nggak bisa. Betul. Kalau tadi Ruman bilang bahwa memang dengan stay at home saja sudah membantu seperti itu, sudah membantu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain tentunya, untuk supaya ini tidak menjadi semakin besar karena kita di rumah aja ini udah makin besar, pertumbuhannya luar biasa. Gitu. Tapi Ruman melihat ada juga sebagian orang yang memang mengharuskan dirinya untuk keluar karena memang tuntutan pekerjaan misalnya. Kalau Ruman melihat itu seperti apa? They're our heroes too, you know. Kayak nggak usah gitu. Kayak teman-teman aku di kantor semua kan masih masuk yang operational kan, gitu karena hotel masih tetap buka gitu. Kayak for them, I believe kayak ya termasuk sampai aku sekarang gitu kan. Kita sekarang sudah semuanya harus bekerja ya. We just follow the protocols, mau gimana lagi, karena at the end of the day this virus since you know it will never go away, and how we can adapt aja sih sekarang gitu loh. Kayak yang tentunya yang aku sedihkan justru bukan untuk yang mereka para bekerja, karena at the end of the day kita nggak bisa sih kalau nggak kerja. Lihat aja bisnis di stop berapa minggu aja udah hancur banget sih gitu, dan that's the reality that we need to face gitu. Jadi buat yang kayak awal-awal gue sempat mikir gila sih nih tutup apa segala macam, tapi kayak mau gimana gitu kan, kayak gue ngeliatnya cuma ya udah gitu, buat yang memang harus kerja ya harus gitu, tapi buat yang reckless dan bodoh amat itu sih yang jujur sampai sekarang masih maaf ya gitu maksudnya, tapi kayak really gitu kan, kayak
ya gitulah gitu, kita boleh loh gitu loh, do your part gitu. Iya, iya. Ayo gitu, I know your frustration, I know lo bosen, gue Mhm. tahu lo mungkin kayak pengen jalan-jalan, gue tahu lo Mhm. pengen ini, gue pengen itu, gue juga pengen gitu kan, gila lo, to be honest gitu, kayak stuck with the kids Yes. 24/7, oh my god, going crazy. Lo gak Iya, lihat iya. apa yang terjadi di sebelah gue sekarang ini, tangan gue ditarik-tarik gitu. Biasanya kayak as much as you guys, gue juga pengen keluar kali, gue juga pengen ini kali gitu. I want to help the business juga gitu kan, to keep the things going, karena gue sendiri first hand kayak ngelihat teman-teman gue yang di bisnis restoran apa segala macam, kita semua ngerasain lah ya gitu, impactful-nya gitu kan. Cuma as much as we want this to happen dan to make it work lagi, ya kitanya sendiri harus patuh gitu loh. Enggak, gimana ya, kayak memang ayo dong. agak lumayan challenging sih kalau misalnya makin kesini ya. Ini seperti kalau misalnya di awal semua orang masuk rumah, terus tapi ini udah angkanya udah lebih banyak, tapi kok orang malah jadi tambah berani untuk keluar rumah gitu. Itu agak lumayan bikin gemes sih ya. Tapi tadi seperti yang tadi Ruman bilang bahwa kan Ruman bergerak, maksudnya bekerja di bidang hospitality. Ini adalah bidang yang memang juga lumayan terkena imbasnya cukup besar akibat dari pandemi ini. Gimana? Mungkin bisa dikasih sedikit insight bisnis hospitality saat ini? Wah, ya itu dia, balik lagi kayak bukan hanya kita, mungkin di Jakarta lumayan beruntung ya, enggak kayak masih ada local business, F&B kita masih bisa jalan. Kayak awal ini terjadi kita langsung oke, kita udah harus mikirin yang terburuknya, bahwa ini this will stay gitu kan. Restoran kita dari awal memang sudah tutup langsung gitu. Even kayaknya dari sebelum pemerintah menyarankan itu kita udah langsung tutup gitu kan, udah nggak ini. Ya itu langsung rubah gitu kan. Pokoknya how to make this business works, ya dari kitanya sendiri yang harus berubah mindsetnya gitu loh. Back then kita selalu mikir, wah gila kita nggak bisa delivery gitu misalnya, we don't have that capability untuk melakukan itu. Artinya sekarang we can and it works, you know, it's not that complicated gitu. Termasuk juga kayak, wah gila kamar nanti gimana gitu kan, untuk proses enhance cleaningnya kita kayak gimana gitu kan, kayak ribet ini tuh, ya bisa juga gitu. Memang itu sesuatu yang apa ya bahasanya, yang kita lakukan untuk beradaptasi gitu kan. Untuk teman-teman lain sih kayak di Bali gitu kan, di Jogja atau di beberapa daerah yang memang rely heavily on tourist, gila banget sih. Maksudnya kayak mereka harus tutup dan aku harus dengar gitu, mereka harus tutup, harus ini, harus itu gitu. As much as ini, gue berdoa banget sih ini semua segera kembali, udah nggak bisa kembali normal lagi sih menurut gue. Bukan normal seperti yang dulu gitu kan. Normalnya tuh udah kayak sekarang, this is normal, you know, the fact that orang berkumpul sedikit itu normal gitu. Dan dengan berjarakan juga itu normal gitu. Tapi ada yang bilang bahwa this is new normal. Terus ada yang bilang bahwa ini tuh nggak normal gitu. Karena memang secara psikis tuh kan kita harus adjust dari apa yang biasanya kita jalani hari-hari terus menjadi seperti ini gitu. Kalau dari Roman sendiri bahwa memang tadi yang Roman bilang bahwa ini nggak bisa untuk balik lagi seperti kayak dulu gitu. Karena ini kita juga nggak akan pernah tahu akan berakhir kapan dan apakah akan stay. Ibarat kata kayak dulu kan kayak pandemik waktu influenza, waktu flu, itu kan berarti sampai sekarang terus aja kayak seperti itu gitu. Kalau Ruman bisa bilang bahwa ini new normal atau ini memang nggak normal? For me, this is our normal. Now, udah nggak new lagi, this is normal. Udah gitu, bahwa kita pergi dengan kita pergi itu hanya untuk hal-hal yang essentials gitu. Bahwa kita pergi sekarang udah ribet banget gitu kan, pakai masker, pakai ini, pakai itu, bawa hand sanitizer, bawa disinfektan, bawa disinfektan, ada tisu basah di namanya ribet gitu kan. Ya, that's our normal. Nah, gitu. Udah, even sejujurnya gitu, kayak gue udah tidak menggunakan bahasa new normal lagi, karena for me this is normal already.
Oke. kayak ya udah gitu, this is my normal, bahwa gue nggak kerja ke kantor setiap hari gitu kan, bahwa gue pergi ribet gitu kan, bahwa untuk makan keluar gue masih mikir gitu, bahwa anak-anak gue sekolah di rumah, ya udah gitu, that's my normal gitu, bahwa nanti setelah I don't know how long gitu kan, setelah berapa bulan atau berapa tahun atau kapan ini semua berubah lagi, ya then we will adapt to that again. Kalau nggak, mau gimana lagi gitu. Jadi gue udah nggak, mungkin mindset gue sendiri yang berpikir bahwa this is what it is right now, and we just need to adapt. Oke. Punya kesulitan untuk adapt dengan kenormalan ini yang baru? Lebih banyak gangguan ini sih, kayak kayak mau pergi lo lebih ribet gitu kan, segala macam perlengkapan terangnya gitu. Terus mau jadi lebih mikir sebenarnya, does it really necessary for me to do this, dibandingkan sebelumnya gitu aja sih. Kalau dulu mungkin kayak bodo amat, cuek, bla 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 gitu kan, kayak mau ke mall, ayo gitu, mau makan keluar gampang gitu, kayak ngerti nggak sih, kayak ya dulu nggak mikir apa-apa ya, it's so easy gitu kan. Sekarang makan delivery aja kali ya gitu kan. Apa kayak gitu kan, kayak udah gini, kayak ya udah gitu, dipikir berkali-kali sebelum melakukan sesuatu sih. Dan at the end of the day mungkin sebenarnya kita nggak perlu semua itu gitu loh. Betul. Ngomong-ngomong soal mall sudah buka udah lumayan buka banyak ya. Sudah pernah coba untuk pergi ke mall? Kenapa Om? Bisa, mungkin kalau misalnya ngelihat orang-orang ya, kayak mungkin biasanya ngopi atau mungkin juga nongkrong atau pergi ke mall untuk apa-apa. Ruman nggak tertarik untuk bisa join bersama dengan orang-orang tersebut untuk bisa pergi ke mall? Belum karena buat gue sekarang mikir gini, satu, buat apa? Yang pertama kan gitu. Buat apa gue ke mall gitu? Gue mau apa sih? Gue ke mall mau belanja gitu. Online ada gitu kan, kayak mau sebutin brand apa yang sekarang nggak ada online. Ada sih yang nggak ada, dan gue masih kesel sebenarnya sama brand itu tidak mempunyai online shop gitu kan, karena gue butuh gitu kan. Cuma gue masih kayak gitu kan, tapi ya udah gitu, brand lain masih ada, jadi gue masih melakukan itu semua online gitu kan. Gue beruntung banget sama teman-teman yang pada kerja di retail itu kan, mereka langsung convert juga kan, yang mungkin tadinya belanja online ribet jadi nggak ribet, semakin tidak ribet. Jadi menurut gue kayak ya why gitu, I know my size, I know my kid size gitu kan, my husband size, everything I know, jadi gue WhatsApp atau bisa gitu loh. Terus mau ngapain, mau makan gitu kan sih, kayak ya tapi masuk makan terus masih lepas masker, terus ini terus itu dengan segala macam keribetannya. Sebenarnya kayak, dan mereka offer delivery, ya udah delivery aja gitu ya. Memang suasananya beda, tapi for me untuk sekarang masih nggak masalah gitu loh. Suasana itu masih bisa. Kalau gue kayak butuh suasana udara segar dan luar gitu ya, gue jalan aja di pinggir jalan deket apartemen gue gitu kan, keluar ngeliat ya ini kehidupan dunia luar gitu kan. Maksudnya meskipun sekarang gue ke kantor, tapi itu masih gue lakukan. Jujur gue pernah sekali memang ke restoran. Ya ada undangan yang gue agak susah untuk menolaknya, jujur masih gitu kan, masih ada. Tapi itu pun kita milih tempatnya yang outdoor, gue nggak mau stay di dalam ruangan. Kedua, tempatnya yang nggak rame gitu kan. Plus based on that experience, itu pun gue ribet gitu loh, dengan buka tutup masker gitu kan, terus dengan pokoknya ribet deh. Jadi gue yang kayak masih mikir-mikir gitu, dan untungnya anak-anak gue juga bukan tipe yang maksa, ayo dong ke mall, ayo dong ini, ayo dong itu. Jadi mereka sendiri kayak ya udah gitu. So gue nggak ada pressure untuk segera ke mall gitu loh. Jadi teman-teman mall saya, kalau misalkan kalian melihat ini, bukan karena saya tidak cinta kalian ya. Ini harus diklarifikasi dari sekarang ya. Bukan karena saya tidak cinta kalian. I will, one day I will. But I support you and your tenant by doing online shopping. Betul, setuju sekali. Om, tapi apa sih yang paling dikangenin dari masa-masa sebelum pandemi di saat ini? Cuma satu sih, traveling. Beneran asli, udah itu aja gitu. Maksud gue kayak
you know, I miss going to new places. Even kalau nggak new places, gue kangen ke tempat-tempat yang dimana memberikan gue rasa senang gitu, seperti ke pantai gitu. Yeah. Kayak, ya, atau diving gitu kan, atau you know, going to kayak terakhir tuh kita liburan ke Chiang Mai gitu kan, sama anak-anak gitu, you know, waktu dulu gue belum pernah ke Chiang Mai, jadi pertama kali ngeliat ke sana and exploring what's there, looking something new, experience something new, itu kan gue selalu seneng ya, dan sekarang kan nggak bisa gitu, jujur itu aja sih, and I don't know when kita bisa melakukan itu semua lagi dengan nyaman dan tanpa ribet gitu loh, tanpa harus PCR dulu, harus tanpa karantina dulu ketika nyampe negara itu gitu kan. Akan itu panjang ya. Iya, itu kan juga suatu hal yang mesti kita bayar mahal lah ibaratnya untuk sampai bisa melakukan itu semua ketika dulu, dan itu maksudnya kayak dulu kita selalu menganggap liburan itu suatu yang gampang, dan honestly we take it for granted mungkin ya, kayak alah gampang. Lalu sekarang kayak nggak gampang. Butuh effort gak lebih. Bisa. Betul. Iya, dan dulu nggak bisa gitu loh. Tapi berarti apakah ketika pandemi ini berakhir, satu hal yang akan dilakukan oleh Rumana adalah traveling? Iya dong, saya mau honeymoon. Chiang Mai, nggak mau Wisnu. Iya. Maaf ya, ada background. Gak apa-apa. Ini kan kita lagi ngobrol seru loh. Harus ada harus ada sesuatu yang bisa buat. Asli gue pengen, itu aja sih yang gue pengen, gue mau pergi honeymoon gue gitu kan. Maksudnya we do have plan. Yang bayangin aja, yang pertama waktu itu abis dia propose, yang kita pikirkan adalah honeymoon kita. Lo tau nggak? Bukan acaranya, bukan apa-apa. Karena kita dari awal udah tahu we want a small wedding anyway gitu. Kita mau adalah honeymoon gitu, pergi gitu. Oke. Jadi target ketika pandemik ini berakhir adalah honeymoon bersama dengan suami kita ya. Oke. Kalau misalnya bisa ngomong nih sama si virus corona ini, kira-kira what would you say to them? Saking banyaknya. I wanna say, you know, mungkin on the contrary, thank you for coming. Honestly, kayak gue nggak pernah berada di rumah selama ini, and to be with my family selama ini tanpa a lot of distraction actually gitu kan. Bahwa kayak ya makasih gitu, udah meskipun lo menghancurkan semuanya gitu kan, tapi lo kayak ya dengan lo menghancurkan itu lo membuat kita melihat bahwa what's important sih in this life really gitu kan. Kayak selama ini kita nggak pernah gue ya, bukan kita lah, gue nggak bisa bicara on behalf of anyone else gitu. Gue ngomong dari gue sendiri bahwa gue selama ini ya udah maybe I take everything for granted, you know, kayak oh ya gampang lah gitu, ntar aja, oh ya gampang lah, oh mau ketemuan sama keluarga sendiri gitu misalkan, kayak ya udahlah gampang, ntar aja, gue masih ada janji nih, lo ntar aja gitu, because you're my family, lo ntar aja, mungkin belakangan gitu, this appointment is more important. Well sekarang look what happened, you know, I can only be with them gitu kan, dan terima kasih udah menyadarkan ke gue bahwa nothing else really matters gitu kan, benar-benar kayak apa sayang, ya kan gue sampai gitu. Inilah momen-momen di mana 24/7 with kids. Ya kan, makanya Maldives-nya belum. Anak gue nagih mau ke Maldives loh, jangan sedih. Nah, itu kan. abis ini Nabil. Sama Om Astro. Oke. Ya kan, terus gue kayak, ya buat gue ya despite all the chaos gitu kan yang ditimbulkan, despite all the financial chaotic yang juga diberikan ini gitu kan sama corona ini, situasi ini dan ini worldwide, gue ya I appreciate it gitu, bahwa gue dikasih kesempatan untuk istirahat pun. Ngerti gak sih, kayak gue dipaksa untuk beristirahat, untuk di rumah gitu ya, meskipun di rumah dengan mau olahraga, mau apa, which is I can't ya, gue gak pernah olahraga di rumah. niatnya gitu kan. Yang penting niat kan. Dia udah niat gitu kan, meskipun kayak dulu alasannya gue gak punya waktu untuk olahraga, sekarang udah dikasih waktu pun gue masih gak olahraga. Tells me something about that. Gitu kan, cuma kayak ya gitu, bahwa
badan gue dikasih istirahat gitu. Kita semua ini dikasih istirahat ya di rumah gitu. Dengan waktu yang memang dipaksa, udah lo di rumah aja gitu. Oke. Thank you. So, apakah ini artinya Ruman melihat bahwa dengan pandemi ini it's a blessing or it's always a blessing in everything, you know, kayak pengalaman hidup gue selalu mengajarkan bahwa there's always something positive out of it, gitu. Jadi kayak mungkin secara mindset gue juga udah nggak pernah berpikir bahwa oh shit gitu kan, kayak udah nggak gitu loh. Jadi yang gue pikirin udah pasti ya gitu. Awal-awal pasti masih ada gitu kan kayak gitu. Tapi it gives me, you know, give me a few moment to actually think, dan gue pasti akan selalu oh ya, I'm thankful for this gitu, karena alhamdulillah dengan ini gue bisa ini misalkan gitu ya, kayak tadi gue bilang sekarang dengan adanya corona ini it gives myself a chance to rest untuk di rumah gitu kan, to actually be with the family, untuk menemukan hal-hal yang sebenarnya I enjoy very much gitu loh, doing di rumah gitu kan. Gue punya kesempatan lagi untuk balik ke dapur ya kan, sebelumnya nggak with Om's Kitchen gitu. Ya. Aduh kan, ya gitu, maksud gue itu juga dorongan dari suami gitu kan, kayak you love doing it, kenapa enggak dilakukan lagi, and now I have time gitu loh. Dan ternyata ketika gue mulai kerja pun masih bisa ke manage gitu loh. Again, it kind of give you a priority on what you want to do. Karena selama ini yang mungkin kayak tadi bilang, oh iya ketemuan, oke ayo deh ketemuan, aduh pulang kantor ya udah deh ketemuan aja, males pulang gini apa segala macem gitu kan. Kayak sekarang pulang kantor ya pulang gitu kan, gue mau ngapain lagi, gue nggak mau ngapa-ngapain gitu. Oke. Oms, terakhir mungkin menghadapi ketidakpastian, uncertainty ini akan berakhir kapan dan juga harus berjuang untuk bisa tetap survive gitu. Ada nggak yang mau disampaikan Oms? Mungkin bukan hanya kita yang merasakan ini bahwa kita harus berjuang, tapi ternyata mungkin seluruh orang yang ada di dunia ini sedang berjuang untuk berada di situasi pandemik ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Oms? Tarik nafas dulu gue. I mean, you know, kayak buat yang sekarang juga masih struggling, masih mikir in whatever state you are, it's okay. You know, kadang-kadang kita mikir, oh dia udah bisa begini, kenapa gue nggak bisa? Oh dia udah bisa gitu, kenapa gue nggak bisa? Atau segala macem. And then, you know, atau yang masih parno banget, ya udah gitu. In whatever state you are in right now, it's okay to listen to yourself, and it's okay to, you know, nggak sama dengan semua orang lain perjalanan lo menghadapi ini semua gitu. It's okay to take time, it's okay to ask for help gitu kan, kayak gue waktu itu sempat meditasi dan segala macam, meskipun gue nggak rutin melakukannya, tapi it helps me gitu. So don't be afraid, dan nggak perlu malu sama siapapun, karena at the end of the day it's you and yourself. Banyak orang yang mencari acknowledgement dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang nggak perlu juga gitu. Sekarang pokoknya pikirin how you and yourself and your family can survive this gitu. Dan keluar dari sini dengan kekuatan yang penuh gitu untuk diri kita sendiri gitu loh maksudnya. You know? Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak. It's okay. Mudah-mudahan semuanya lambat laun, hopefully sih cepat ya akan berakhirnya pandemik ini, dan semuanya bisa bertahan di Hai Nabil. Semoga semuanya bisa bertahan dengan pandemik ini yang luar biasa sudah mengguncang dunia. Iya banget, dan pokoknya malah menemukan sesuatu lain yang baru yang selama ini mungkin lo nggak pernah sadar gitu kan. Buktinya Anda langsung punya ini juga kan, it's like awesome. Ini tuh bentuk daripada terapi karena lo kan ngobrol dengan orang, biasanya ngobrol dengan orang frekuensinya banyak, terus sekarang sedikit itu bikin agak lumayan stres sih. Gitu. Ruman Amanda, thank you. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nabil, terima kasih loh. Terima kasih tuh kan. Gue kamarnya udah dipakai.
Salam buat suami dan juga salam buat keluarga semuanya. Semoga Siapa? ya. Suami kita. Amin. Terima kasih ya, Beb. Terima kasih.